Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Adrian Lesmana dengan NIM 241010504619. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus serta jawaban nomor 1 dari materi anggaran penjualan. Untuk studi kasusnya kita ambil dari modul pertemuan 3 anggaran penjualan. Untuk studi kasusnya dapat dilihat sebagai berikut. Pada perusahaan Askatoys diperoleh data-data sebagai berikut. Pertama, produk yang dibuat. Produk yang dibuat adalah mainan-mainan yang bersifat islami berupa ular tangga sholat Rp80.000, ludo islami Rp40.000, dan Baitul Mal Rp130.000. Harga tersebut belum termasuk PPN 10%. Yang kedua ada penjualan. Riwayat penjualan periode 2016 sampai dengan 2020 yang berhasil diperoleh tim anggaran dan akan dijadikan sebagai data anggaran penjualan adalah sebagai berikut. Produk tersebut merupakan hasil penjualan selama periode tersebut ke seluruh wilayah Tangerang Selatan, Banten. Hasil penjualan dianalisis per wilayah, yaitu wilayah menjadi 3 wilayah. Wilayah 1 adalah Pamulang, wilayah 2 adalah Ciputat, dan wilayah 3 adalah Bintaro. Hasil penjualan per wilayah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang ketiga ada sistem penjualan. Berdasarkan evaluasi tim terhadap pola penjualan yang terjadi selama ini, produk-produk yang terjual selalu mengikuti pola musiman dan penjualan tertinggi diperoleh pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Berdasarkan data tersebut, tim telah menyusun pola penjualan bulanan yang akan dijadikan dasar dalam menyusun anggaran penjualan. Perhatikan tabel berikut ini. Termin pembayaran dari pelanggan merupakan menggunakan termin 50% pada saat terjadi penjualan. Diikuti bulan-bulan berikutnya, masing-masing 30% dan 20%. Kemudian terdapat soal yang pertama, hitunglah penjualan Askatoys selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Yang kedua, buatlah perhitungan penjualan untuk masing-masing wilayah. Dan ketiga, buatlah hasil perhitungan penjualan per bulan untuk tahun 2020 saja. Yang keempat, buatlah hasil pembayaran tahun 2020 saja berdasarkan termin pembayaran. Untuk menjawab pertanyaan nomor 1, langkah pertama yang kita lakukan adalah membagi total penjualan setiap tahun ke dalam 3 jenis produk, yaitu ular tangga sholat, ludo islami, dan Baitul Mal. Untuk ular tangga sholat yaitu 40%, ludo islami 30%, dan Baitul Mal 30%. Karena itu jumlah unit produk diperoleh dengan mengalihkan total penjualan dengan persentase masing-masing produk. Sebagai contoh, pada tahun 2016 total penjualannya adalah 900 unit. Untuk ular tangga sholat 900 unit dikali 40% sama dengan 360 unit. Untuk ludo islami 900 unit dikali 30% sama dengan 270 unit. Untuk Baitul Mal 900 unit dikali 30% sama dengan 270 unit. Perhitungan yang sama dilakukan untuk tahun-tahun berikutnya sampai tahun 2020. Setelah seluruh unit tiap produk diketahui, langkah berikutnya adalah menghitung nilai penjualan per produk dalam rupiah. Harga jual masing-masing produk adalah ular tangga sholat adalah 80.000, ludo islami 40.000, dan Baitul Mal 130.000. Sebagai contoh, pada tahun 2016 penjualan ular tangga sholat sebanyak 360 unit. Maka nilai penjualannya adalah 360 dikali 80.000 sama dengan 28.800.000. Kemudian untuk ludo islami di tahun 2016 terdapat 270 unit dengan harga per unit 40.000. Jadi total penjualannya adalah kok macet. Setelah seluruh unit tiap produk diketahui, langkah berikutnya adalah menghitung nilai penjualan dalam rupiah. Harga jual masing-masing produk adalah ular tangga sholat 80.000, ludo islami 40.000, dan Baitul Mal 130.000. Sebagai contoh, pada tahun 2016 penjualan ular tangga sholat sebanyak 360 unit. Maka nilai penjualannya adalah
360 dikali 80.000 sama dengan 28.800.000. Untuk ludo islami 270 dikali 40.000 sama dengan 10.800.000. Untuk baitul mal 270 dikali 130.000 sama dengan 35.100.000. Perhitungan yang sama dilakukan untuk setiap tahun hingga tahun 2020. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh total penjualan masing-masing produk selama periode 2016 sampai 2020. Ular tangga sholat 164.800.000, ludo islami 61.800.000, baitul mal 200.850.000. Total penjualannya adalah 450 juta. Salah lagi. Dari hasil perhitungan tersebut diperoleh total penjualan masing-masing produk selama periode 2016 sampai 2020 sebagai berikut. Ular tangga sholat 160.800.000, ludo islami 61.800.000, baitul mal 200.850.000, sehingga total penjualan naskah toy selama tahun 2016 sampai dengan 2020 adalah 427.450.000. Jadi dapat disimpulkan bahwa total penjualan naskah toy selama periode 2016 sampai 2020 adalah sebesar 427.450.000. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan membuat perhitungan penjualan untuk masing-masing wilayah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nisyeka Ratnasari. Di sini saya akan membuat perhitungan penjualan untuk masing-masing wilayah. Di sini kita punya 3 produk. Yang pertama itu ada ular tangga syalat, yang kedua ada ludo islami, dan yang ketiga itu ada baitul ma'al. Nah, pada tabel pertama saya akan menghitung penjualan untuk produk ular tangga syalat berdasarkan wilayah penjualan. Nah, data penjualan yang digunakan ini berasal dari total penjualan Aiska Toys tahun 2016 sampai tahun 2020, yaitu untuk tahun 2016-nya penjualannya ada 900, 2017 900, 2018 1.100.000, 2019 1.200.000, dan 2020 1.050.000. Jadi total penjualan berjumlah 5.150.000. Berdasarkan data pada soal, produk ular tangga syalat ini memiliki persentase penjualan sebesar 40% yang terbagi ke 3 wilayah, yaitu ada Pamulang 10%, Ciputat 20%, dan Bintaro 10%. Langkah yang pertama, kita akan menghitung dulu untuk kolom wilayah Pamulang. Nah, kolom wilayah Pamulang ini diperoleh dari total penjualan tiap tahun dikalikan persentase Pamulang, yaitu 10%. Contohnya, pada tahun 2016, total penjualan adalah 900 unit. Karena persentase Pamulang 10%, maka perhitungannya 900 dikali 10%, sama dengan 90 unit. Artinya penjualan ular tangga syalat di wilayah Pamulang tahun 2016 adalah 90 unit. Untuk tahun 2017-nya juga sama, di sini penjualannya ada 900 unit, berarti 900 dikali 10%, yaitu 90 unit. Untuk menghitung 2018 sampai 2020 juga masih menggunakan dengan cara yang sama, yaitu total penjualan setiap tahun dikalikan dengan persentase 10%. Kolom untuk wilayah Pamulang didapatkan. Selanjutnya kita jumlahkan untuk semua hasil yang sudah kita dapatkan. Misalnya 90 ditambah 90 ditambah 110 ditambah 120 ditambah 105 sama dengan 515 unit. Setelah kolom Pamulang selesai, langkah berikutnya adalah menghitung untuk kolom Ciputat. Nah, kolom Ciputat ini diperoleh dari total penjualan tiap tahun dikalikan persentase Ciputat, yaitu 20%.
Hitung dulu untuk tahun 2016, di sini ada 900 penjualan, tinggal kita kalikan aja 900 dikali 20%, sama dengan 180. Selanjutnya untuk tahun 2017 ada 900 penjualan juga, berarti 900 dikali 20% juga hasilnya 180. Selanjutnya untuk tahun 2018 di sini ada 1.100.000, berarti 1.100.000 dikali 20% sama dengan 220. Selanjutnya yang tahun 2019 ada 1.200.000, berarti 1.200.000 dikali 20% sama dengan 240. Yang terakhir tahun 2020 ada 1.050.000, maka 1.050.000 dikali 20% yaitu 210. Maka tinggal kita jumlahkan lagi untuk hasil penjualan Ciputat, yaitu tinggal kita tambahkan 180 ditambah 180 ditambah 220 ditambah 240 ditambah 210, maka hasil penjualan dari wilayah Ciputat yaitu 1.030.000. Selanjutnya, kita akan menghitung lagi untuk kolom Bintaronya. Caranya masih sama, yaitu total penjualan tiap tahun dikalikan persentase Bintaro sebesar 10%. Tahun 2016, yaitu 900 dikali 10% sama dengan 90 unit. Untuk 2017 juga sama, yaitu 90 unit. Tahun 2018 ada 1.100.000 dikali 10%. Yaitu 110 unit. Tahun 2019 ada 1.200.000, jadi 1.200.000 dikali 10%, jadi 120 unit. Tahun 2020 ada 1.050.000 dikali 10%, sama dengan 105 unit. Jadi, selanjutnya kita jumlahkan lagi untuk kolom Bintaronya, yaitu 90 ditambah 90 ditambah 110 ditambah 120 ditambah 105 sama dengan 515 unit. Jadi, untuk total penjualan ular tangga sholat di wilayah Bintaro adalah 515 unit. Selanjutnya, kita akan menghitung untuk kolom ular tangga sholat. Nah, kolom ini menunjukkan total penjualan produk ular tangga sholat setiap tahun dengan persentase sebesar 40% dari total penjualan. Perhitungannya juga dapat dilakukan dengan cara yang sama, yaitu mengalihkan total penjualan tiap tahun dengan 40%, yaitu 900 dikali 40%, sama dengan 360 unit. Begitu juga seterusnya. Setelah kita mendapatkan hasil penjualan masing-masing tahunnya, kita tinggal menjumlahkan saja, yaitu 360 ditambah 360 ditambah 440 ditambah 480 ditambah 420, sehingga hasil yang diperoleh ular tangga sholat ini berjumlah 2.060.000. Selanjutnya, untuk menghitung produk Ludo Islami dan Baitul Ma'al di masing-masing wilayah, nanti tinggal kita hitung aja seperti perhitungan pada produk ular tangga sholat di masing-masing wilayah. Jadi setelah kita hitung untuk produk
Ludo Islami dan Baitul Ma'alnya, kita mendapati hasil penjualan untuk masing-masing wilayah. Yang pertama itu ada Ludo Islami. Nah, untuk wilayah Pamulangnya, jumlah penjualannya ada 515, Ciputatnya juga sama 515, dan Bintaronya juga sama yaitu 515. Nah, jumlah untuk produk Ludo Islaminya ada di 1.545. Nah, selanjutnya untuk yang produk Baitul Ma'al, total penjualan untuk masing-masing wilayah, yang pertama itu wilayah Pamulangnya sebesar 1.030, wilayah Ciputatnya ada 515, sedangkan Bintaronya hasilnya itu 0 karena pembagian wilayahnya tidak ada, yaitu persentasenya 0%. Nah, untuk produk Baitul Ma'alnya jumlah penjualannya sebesar 1.545. Nah, hasil yang sudah kita dapatkan untuk masing-masing produk di masing-masing wilayah nanti akan kita hitung kembali di tabel selanjutnya. Selanjutnya, kita akan menghitung total penjualan dari ketiga produk dalam satu wilayah. Nah, wilayah yang pertama itu yang dihitung adalah wilayah Pamulang. Pada wilayah Pamulang ini terdapat 3 produk, yaitu ular tangga sholat, Ludo Islami, dan Baitul Ma'al. Nah, jumlah masing-masing produk sudah kita peroleh dari perhitungan tabel sebelumnya. Sedangkan harga per unitnya diperoleh dari data pada soal. Nah, untuk wilayah Pamulangnya, jumlah masing-masing produknya adalah ular tangga sholatnya 515, Ludo Islaminya 515, dan Baitul Ma'alnya 1.030. Pertama, kita akan menghitung untuk produk ular tangga sholat. Nah, jumlah di wilayah Pamulangnya adalah 515, kemudian dikalikan dengan harga per unitnya sebesar 80.000. Maka 515 dikali 80.000 sama dengan 41.200.000. Jadi, hasil penjualan untuk ular tangga sholat di wilayah Pamulang adalah sebesar 41.200.000. Selanjutnya, kita akan menghitung untuk produk Ludo Islaminya, di mana jumlah di wilayah Pamulang adalah 515 unit. Kemudian dikalikan lagi dengan harga per unitnya sebesar 40.000. Jadi 515 dikali 40.000 sama dengan 20.600.000. Jadi hasil penjualan Ludo Islami di wilayah Pamulang adalah 20.600.000. Berikutnya kita hitung lagi untuk produk Baitul Ma'alnya. Di sini jumlah di wilayah Pamulang itu adalah 1.030. Kemudian kita kalikan lagi dengan harga per unitnya sebesar 130.000. Maka 1.030 dikali 130.000 sama dengan 133.900.000. Nah, jadi hasil penjualan Baitul Ma'al di wilayah Pamulang adalah 133.900.000. Setelah ketiga produk dihitung, langkah terakhir adalah menjumlahkan nih seluruh hasil penjualannya, yaitu 41.200.000 ditambah 20.600.000 ditambah 133.900.000. Maka total penjualan wilayah Pamulang adalah 195.700.000. Selanjutnya, untuk menghitung total penjualan dari ketiga produk dalam wilayah Ciputat dan Bintaro, kita menggunakan perhitungan yang sama seperti kita menghitung produk yang ada di wilayah Pamulang. Nanti tinggal kita hitung aja sesuai dengan perhitungan yang ada di wilayah Pamulang. Jadi setelah kita melakukan perhitungan untuk penjualan di masing-masing wilayah, untuk wilayah Ciputat, produk ular tangga sholatnya berjumlah 82.400.000, untuk produk Ludo Islaminya berjumlah 20.600.000, dan Baitul Ma'alnya berjumlah 66.950.000, sehingga total penjualan untuk wilayah Ciputat berjumlah 169.950.000. Perhitungan untuk wilayah Bintaronya, untuk produk ular tangga sholat berjumlah 41.200.000, Ludo Islaminya di 20
1.600.000, sedangkan Baitul Maalnya berjumlah 0, sehingga total penjualan untuk wilayah Bintaro ada berjumlah 61.800.000. Baik, cukup sekian perhitungan penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Putra dengan NIM 240 24 10 10 502798. Jadi di sini saya akan menjelaskan penjualan naskah Toys pada tahun 2020. Nah, jadi berdasarkan tabel itu dia menjual 3 produk, yaitu ular tangga sholat, nudo islami, dan baitul maal. Untuk ular tangga sholat itu terjual 420 unit dengan harga 80.000 per unit dan menghasilkan 33.600.000. Selanjutnya itu nudo islami, itu terjual 315 unit dengan harga 40.000 per unit dan menghasilkan 12.600.000. Yang terakhir itu baitul maal, itu terjual 315 unit dengan harga 130.000 per unit dan menghasilkan 40.950.000. Jadi total keseluruhan penghasilan Aska Toys pada tahun 2020 itu 87.150.000. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa produk Baitul Maal itu memberikan kontribusi penjualan terbesar karena memiliki harga jual yang lebih tinggi dibandingkan produk lainnya. Nah, selanjutnya itu setelah diketahui total penjualan tahunan, maka selanjutnya membagi penjualan tersebut ke dalam anggaran penjualan bulanan. Pada bulan Januari dan Februari itu sebesar 5% atau 4.357.500 rupiah. Pada bulan Maret sebesar 6% atau 5.229.000 rupiah. Pada bulan April hingga Juni itu sebesar 8% atau 6.972.000 rupiah. Pada bulan Juli hingga September sebesar 11% atau 9.586.500. Pada bulan Oktober hingga Desember itu sebesar 9% atau 7.843.500 rupiah. Jadi dari anggaran tersebut terlihat bahwa perusahaan memperkirakan penjualan tertinggi pada bulan Juli, Agustus, dan September. Nah, di sini saya akan menjelaskan tabel termin pembayaran. Jadi setelah anggaran penjualan disusun, perusahaan menentukan sistem termin pembayaran untuk mengetahui kapan hasil penjualan akan diterima sebagai kas. Berdasarkan tabel termin pembayaran, penjualan tidak langsung diterima seluruhnya pada bulan yang sama. Pembayaran itu dilakukan secara bertahap, yaitu 50% pada bulan penjualan, 30% pada bulan berikutnya, dan 20% pada bulan setelahnya. Nah, kita ambil contoh itu pada bulan Januari sebesar 4.157.500 rupiah akan diterima sebesar 2.178.750 rupiah pada bulan Januari, 1.307.250 rupiah pada bulan Februari, dan 871.500 pada bulan Maret. Jadi sistem ini tuh berlaku untuk seluruh penjualan selama 2020, sehingga penerimaan kas setiap bulan itu berasal dari pembayaran penjualan bulanan berjalan dan pelunasan piutang dari bulan sebelumnya. Nah, selanjutnya itu saya akan menjelaskan hasil penjualan yang diterima pada tahun 2020. Berdasarkan tabel hasil penjualan yang diterima, jumlah kas yang masuk setiap bulan berbeda dengan nilai penjualannya karena adanya sistem termin pembayaran. Pada bulan Januari, kas yang diterima itu 2.178.750. Pada bulan Februari 3.486.000 rupiah. Pada bulan Maret 4.793.250 rupiah. Pada bulan April 5.926.200 rupiah. Pada bulan Mei 6.623.400 rupiah. Pada bulan Juni 6.972.000 rupiah. Pada bulan Juli 8.279.250 rupiah.
Pada bulan Agustus, Rp9.063.600. Pada bulan September, Rp9.586.500. Pada bulan Oktober, Rp8.715.000. Pada bulan November, Rp8.192.100. Dan yang terakhir itu pada bulan Desember, Rp7.843.500. Jadi total penjualan setahunnya itu Rp81.659.550. Jadi dari data tersebut dapat dilihat bahwa penerimaan kas perusahaan meningkat itu pada pertengahan tahun, seiring dengan meningkatnya penjualan dan pelunasan piutang dari bulan-bulan sebelumnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.